Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu. Pak Gubernur yang akan hadir lewat ruang virtual, yang kami hormati Gubernur DIY, salam Bu ya. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Yuna, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Jogja. Ibu Eva belum datang ya, anggota Komisi DPR ini. Mas Gibran, moga-moga sebentar lagi join. Ini Bapak kami, orang tua kami, Bapak Bupati Karanganyar, Pak Jul. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jul. Ya. Sebentar saya akan lapor kepada pemilik wilayah ya Karanganyar. Terus Bapak Wakil Bupati Wonogiri, Pak Setio, lalu Bapak Bupati Boyolali, dalam hal ini diwakili Pak Boni, selamat siang Pak. Bupati Klaten diwakili oleh Pak Suryanto, selamat siang. Kemudian Bapak Bupati Sukoharjo yang diwakili Pak Suseno, selamat siang. Bapak Joko, Pak Nugroho Joko Prastowo, ya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, hadir bersama-sama kita untuk acara sebentar. Lalu Pak Dr. Mulyanto ya dari UNS, selamat siang Pak. Di sini juga para pimpinan Kompas Gramedia, Forum Komunikasi Kompas Gramedia ya, dari Santika, dari Amaris, dari toko buku, dari sirkulasi Kompas juga ada di sini. Selamat siang semua teman-teman yang pimpinan kompas.com juga ada di sini ya, dari Grid Network. Selamat siang para undangan, para hadirin yang menyaksikan acara ini secara langsung di sini. Dan teman-teman Tribun seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini secara virtual, selamat siang. Pak Bupati izin saya laporkan, ini catatannya banyak karena saya minta laporannya untuk melapor pada Bupati, Pak Bupati. 2016 saya datang ke sini, ada Pak Sentri mohon izin berdiri. Ini salah satu pendiri Tribun ya, Pak Sendrianto. Tepuk tangan dong, biar nggak begitu tegang. Ya. Beliau ini yang mimpin tim bisnis, dulu ada Pak Herman, kita datang ke sini, ke Solo beberapa kali. Tadinya kita bikin koran, setelah kita bikin di Jogja dan Jateng. Tapi kita lihat sepertinya nggak memungkinkan lagi, sehingga kita bikin media online, namanya tribunsolo.com. Lalu kita bikin kantor di Jalan Pakel, ada satu ruko di sana, 3 lantai. 12 karyawan. Nah ini generasi awalnya, izin saya perkenalkan ada Mas Junianto. Mana Mas Jun? Mas Junianto ya, lagi di luar kali ya. Itu kebetulan orang Solo yang istrinya punya warung selat Solo. Tapi kerja di Tribun dari awal ya, puluhan tahun. Dari 12 karyawan ini, izin Pak Bupati. Jadi waktu interview itu, yang pertama saya terkesan adalah kenapa alumni UGM, alumni Undip, Brawijaya mau kerja di Solo. Itu dulu yang menurut saya, wah ini luar biasa. Di Jakarta belum tentu orang datang, tapi kok di Solo malah kita dapat gitu. Dan kita butuh 12 orang yang melamar sekitar 200-an orang. Itu sudah sinyal yang menurut saya ini mestinya punya gudang SDM di sini. Itu finding yang pertama Pak Jul. Yang kedua, ini agak sedih sedikit. Jadi waktu interview dari Semarang, kemudian dinyatakan diterima, dia menangis. Dan saya betul-betul terkesan karena ketika dia menangis, saya tanya, kenapa kamu menangis? Wah, Pak, bapak saya pasti senang. Saya bisa kerja di sini. Dan bapaknya itu sopir trek Pak. Saya merasa wow, kita melakukan sesuatu yang sangat baik. Saya waktu itu masih interview sendiri dan saya juga menemukan
Beberapa karyawan kita kerja dari media di Jakarta, Pak. Dan kerja di Solo, mau pindah ke Solo. Saya tanya, kenapa kalian mau pindah ke Solo? Jakarta gaji tidak cukup hanya untuk bayar kontrakan, Pak. Wah, itu buat saya sesuatu gitu. Dan setelah kita cek, ternyata Solo ke kantor cuma 5 menit. Jadi 1 liter bensin bisa 1 minggu, Pak. Jadi artinya biayanya murah sekali. Lalu yang saya temukan lagi setelah menelusuri itu, di sini kalau kita punya tabungan 300.000 bisa cicil rumah. Di Jakarta itu nggak bisa. Oh, kalau gitu ya kita diskusi sama Pak Sendri, Pak Herman, kita putusin. Kita buka kantor di Solo lebih besar. Dan kita merekrut orang untuk melayani Solo sekaligus melayani network kita di seluruh Indonesia. Hari ini, Pak Bupati, wartawan Tribun saja ada 336 orang. Tribun saja. Karena saya juga menjadi Chief Digital Officer di KG, ya. Lalu saya mendorong teman-teman di unit KG untuk juga berkantor di Solo. Per hari ini karyawan kompas.com di Solo 109 orang. Hari ini di Solo. Itu sudah kurang lebih sepertiga dari karyawan dia di Jakarta, ya. Lalu Kompas TV juga ikut di sini, ya. Dan kebetulan saya juga pimpin Grid Network. Lalu teman-teman Grid, Nova, Bobo, National Geography, Intisari, Great Auto, ini ngantor di sini 161 orang, Pak. Dan di kantor Solo ini juga melayani network kita. Ada 24 daerah yang dilayani dari Solo untuk produksi berita maupun produksi video. Tim video kita di Solo itu berjumlah 110 orang. Mengelola sekitar 60 channel di YouTube dengan pengikut sekitar 24 juta. Dan pengikut kita di TikTok, Pak, luar biasa, itu 30 juta. Dan itu dikendalikan sebagian terbesar dari Solo. Itu luar biasa. Tepuk tangan untuk Solo. Yang saya mau sampaikan adalah, poin yang saya mau sampaikan adalah Solo ini gudangnya sumber daya manusia yang berkualitas, Pak. Jadi saya mendorong teman-teman saya di Jakarta yang dari startup, apa alasannya kita berkantor di Jakarta? Hampir-hampir tidak ada, Pak. Kalau dulu ada alasannya, karena kita dekat DPR, harus ke istana, harus ke polisi. Hari ini sebagian alasan itu sudah tidak ada. Itu alasan pertama kenapa di Solo. Nah, Pak Jul, ini yang kedua. Kenapa di Karanganyar? Kenapa enggak di kota Solo? Gini. Kita memimpikan punya kantor di tepi sawah. Itu idenya sederhana. Ya, karena begitu digital, Pak, yang kita perlukan adalah device, laptop atau handphone, sama koneksi internet. Jadi kalau toh misalnya di ujung mana di Papua atau di hutan mana, asal ada koneksi internet dan device, sebenarnya media sudah bisa bekerja. Itu kenapa kita tidak mau desak-desakan di kota Solo. Yang kita cari adalah di mana ada sawah. Dan ketika jalan-jalan di sini, kita nggak tahu loh ada rencana jalan tol, ada apa. Pokoknya kita cari di mana ada sawah. Dan inilah tempat Solo paling indah, banyak sawahnya. Di belakang kita masih ada sawah, di depan kita masih ada sawah. Dan saya bilang teman-teman, sawah-sawah ini tolong foto. Karena 10 tahun lagi Pak Jul, pemandangan ini tidak ada lagi. Padahal yang bikin indah tempat ini adalah sawahnya, gitu kan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, fotolah sawah-sawah ini karena sebentar lagi ini nggak ada. Dan kita sangat menikmati bahwa ini ada sawah di tengah kota Solo. Sudah 2 pertanyaan ya, kenapa Solo, kenapa di Karanganyar. Berikutnya adalah kenapa 2 gedung? Ya. Tadi Delta udah jelasin, 2016 kita bikin kantor di sini, 12 karyawan, 2018 kita membuat kantor untuk 350 orang. Dan ternyata setelah pandemi, karyawan kita bertambah sangat banyak menjadi 619.
Tadinya nggak ada masalah karena karyawan kita bekerja dari rumah. Tapi kalau pandeminya selesai ketika teman-teman berkantor, ruangannya udah nggak cukup. Maka kita bikinlah kantor baru ini dan artinya begitu kantor ini dibuka, setengah dari sana pindah ke sini, kantor ini sudah penuh. Dan Pak Jul ini tanah di sebelah rupanya dijual, sama tanah di belakang juga dijual. Ya, mohon doa, moga Tribun terus tumbuh dan memberi manfaat untuk kita semua. Amin. Atas semangat itulah kita juga mengangkat diskusi dengan tema jalan tol. Ini strategik. Bagaimana kita melihat kawasan segitiga Jogja, Solo dan Semarang untuk periode mendatang. Saya rasa ini mestinya ini kawasan tambang emas bukan cuma untuk Jawa Tengah saja, mestinya juga untuk Indonesia. Dan saya ke mana-mana karena kita punya jaringan dari Manokwari, Papua, Aceh, Gayo, semua. Apa yang saya temukan di sini tidak temukan di tempat lain. Sekali lagi, ini gudangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Mestinya ini aset, bukan cuma destinasi wisata. Terima kasih. Semoga kantor ini membawa berkah bagi kita semua. Semoga Tribun memberi manfaat untuk kita semua. Dan kita ikuti seminar sebentar dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.